Di sebuah kerajaan di Jawa, hiduplah Abdul Hamid Usang Sungging. Seorang keturunan bangsawan yang namanya harum karena keahliannya yang luar biasa. Bukan hanya gagah berani dalam peperangan, ia juga memiliki tangan-tangan ajaib yang mampu menciptakan keajaiban seni. Kuas, pahat, dan peralatan perhiasan seakan menari di bawah sentuhannya, menghasilkan lukisan, ukiran, dan bangunan yang memukau. Kabar tentang kehebatannya sampai ke telinga Sultan Palembang yang jauh di sana, dan sebuah titah pun dikirim. Usang Sungging dipanggil untuk melukis permaisuri. Usang Sungging dengan dada berdebar, karena sekaligus bangga dan cemas menerima panggilan itu. Perjalanan panjang dan melelahkan ia tempuh, namun semangatnya membara. Namun, takdir seringkali bermain petak umpet. Kelelahan yang menghimpit dan beban amanah yang dipikul membuat Usang Sungging tertidur lelap. Dalam tidurnya, kuas yang ia genggam tanpa sengaja tergores, menumpahkan cat merah menyala tepat di paha permaisuri dalam lukisan yang hampir selesai. Keesokan harinya, dengan hati yang masih dipenuhi keyakinan, Usang Sungging menghadap Sultan. Namun, bukan decak kagum yang ia terima, melainkan amarah yang membakar. Noda kecil itu, bagi Sultan, adalah sebuah penghinaan yang tak terampuni. Usang Sungging terpaku, amanah yang ia pikul telah gagal ia tunaikan. Hukuman berat menanti, hukuman gantung. Dengan hati hancur, Usang Sungging meninggalkan istana megah itu, ditemani Hulu Balang, sahabat setia yang tak pernah meninggalkannya. Mereka menyusuri sungai Ogan yang berliku, berbulan-bulan lamanya, hingga sampailah mereka di Lebak Meranjang. Di hutan desa seberang Tanjung Batu, mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan memulai hidup baru. Di tempat terpencil itu, Usang Sungging dan Hulu Balang tidak menyerah pada nasib. Dengan keahlian yang mereka miliki, mereka membangun perkampungan kecil, mengajarkan penduduk sekitar keterampilan melukis, memahat, mengukir, bertukang, dan membuat perhiasan. Desa yang dulunya sunyi kini dipenuhi riuh rendah aktivitas dan keindahan hasil karya mereka. Dan sebagai bukti nyata dedikasinya, berdirilah Masjid Al-Falah, masjid tertua di Kampung 3 Desa Tanjung Batu, sebuah monumen yang tegak kokoh hingga kini, menyaksikan bisu perjalanan hidup Usang Sungging yang penuh liku dan penuh makna. Kisah Usang Sungging menjelma menjadi legenda, sebuah pelajaran berharga tentang tanggung jawab, konsekuensi, dan kesempatan untuk memulai kembali. Kegagalannya di Istana Palembang berubah menjadi sebuah keberhasilan yang lebih besar di tempat yang baru, menunjukkan bahwa dari kejatuhan, manusia bisa bangkit dan menciptakan warisan yang abadi.